Hinaan atau fakta nih? Jadi dikatain krempeng. Itu kalau di pasal baru ya gua baca ya. Itu memang pasal Penghinaan. Penghinaan ya. Penghinaan ya. Ya kan walaupun Ini saya ini ngomong maaf. Ini menuduh yang sudah benar kan. iya, ini saya bukan menyerang satu abad, tapi emang faktanya seperti itu. Terus kaitannya apa dengan kalau itu kan biasanya gini. Nah, makanya itu karena itulah juga dia alasan Reza Gladys ingin melaporkan Nikita. Dia juga sering Dilaporkan menghina apa? harga diri, menghina fisik lah, kata seperti itu. Nah, Ya gini. Ini sama dengan ini. Terjadi pembunuhan terhadap teman dekatnya. Terus di dalam ini walaupun maaf, Bah, walaupun dia nggak menyebutkan nama ya. ya misalnya gini. Diduga ini. Terus di dalam itu karena dia sering dibully di medsos sehingga dia melakukan pembunuhan. Itu kan mirip begitu kan. Sehingga dia tega melakukan pembunuhan kepada temannya yang sering membuli. Dia nggak tahan dibully. Nah dia nggak tahan dibully kan, itu bully namanya kan, atau apa namanya? Dibulinya di mana? Di medsos atau di mana? Atau langsung? Di medsos lah. Masa langsung? Ya kan. Oh ya. Tapi nggak menyebut nama ya. Ya. Ya itu biasa lah begitu ya. Tergantung penangkapannya orang yang diserang ya kan. Kalau dia udah merasa udahlah, alhamdulillah juga syukur. Ya. Tapi itu penghinaan nggak sih? Abu-abu nih, kulit lo abu-abu, badan krempeng nih. Itu Ya kan, sebuah penghinaan walaupun makanya pasal itu. Pasal itu kan pasal deliknya delik aduan kan. iya. Ya kalau lu merasa terhina dan segala macam, ya ada pasalnya kan. Ada ya. Kalau merasa terhina, merasa terus diserang kehormatannya kan, kan di dalam pasal itu kan diserang kehormatannya, kehormatannya, ya. Itu direndahkan sehingga dia merasa, itu kan kalau enggak ya biasa-biasa aja kan. Kok banyak orang sering. Nah, tapi kalau pasal baru itu, lupa pasal ada itu pasal menyerang, gitu. Bah, ini aja deh terakhir nih. Ini kan saya kan hanya sharing aja nih. Abang kan pakar hukum nih. Nah, Belum pakar gua. iya maksud praktisi hukum lah. Nah, kasus ini kan berjalan lama nih, saksinya banyak banget, belum menghadapi nanti tuntutan, replik, duplik, pledoi sehingga ke vonis. Nah, ini sebenarnya kasus berat apa kasus ringan sih, Bah, kalau dari kacamata hukum menurut Abang nih? Ya berat tidaknya kan lihat pasalnya bro. Pasalnya kan. Kalau yang sekarang misalnya pasal pengancaman, kan itu delik aduan ya, ancamannya berapa itu? 4 tahun atau berapa gitu. Ya sedang-sedang saja ya, tapi kan karena ini menyangkut public figure, ya kan. Jadi sebetulnya menjadi tontonan menarik kan. Nggak apa-apa menurut gua, edukasi aja itu semua. Karena tontonan menarik, buktinya bisa viral kan, selalu FYP ya kan, sehingga ini kalau kami kan di dalam menangani perkara itu kan semua perkara itu kan sama berat, sama sulit kita menganggap ini. Tapi kalau ini disebut kasus besar juga, ya ini kan orang besar lah ya, sekelasnya kita kan kasus orang besar. Tapi pasalnya kan pasal biasa aja kan, sering orang lain juga pemerasan udah banyak kan. Maksud saya terus itu, pengancaman juga udah banyak. Iya. Udah biasa gitu loh. Kalau pasalnya kan pasal bukan bom balik atau apa, makar atau pembunuhan munir, juga dia bisa harus bikin TGVF ya kan. Iya. Itu kan besar ya kan. Iya. Besar itu apa sih? Besar terhadap imbasnya, efeknya. Iya. Itu bisa mengguncang, bisa membuat keadilan keamanan itu kan besar, sehingga kadang-kadang pengawalan juga ini. Tapi ini kan kasus biasa, tapi yang menimpa kepada seseorang public figure yang followernya banyak, misalkan yang jadi kita artis kan, mau nggak mau dia artis ya kan, public figure, banyak penggemarnya, banyak kenal, ya jadi rame gitu loh bro. Kalau
Kalau gua mungkin kalau kasus apa ya orang nggak ada yang dengar ya, bodo amat kan. Bang, satu Bang. Kan ini ada pasal pencucian uang, TPPU dituduhkan ke kita. Ada ya. Nah, kan uangnya untuk dipakai bayar cicilan rumah. Nah, terus saya sering sharing nih kepada banyak pakar hukum. Pencucian uang itu kalau merugikan uang negara. Bener gak Bang? Dan ini nih kita termasuk pencucian uang gak sih? Uang yang ditransfer dari Kalau RG itu sebagian dipakai untuk cicilan rumah. Nah, itu termasuk TPPU gak? Pencucian uang? bukan mencuci pakai. Bukan. Gini, kalau sebetulnya kalau asal pencucian itu kan harus dilihat itu dari sumber ya. Sumber, ya. Sumber uangnya. Sumber uang itu dari siapa? Ya kan selalu makanya aparat terkait tuh selalu melihat. Makanya selalu dirampas tuh ininya kan. Diblokir dulu segala apa rekeningnya ya. Rekening. Dilihat alirannya dari mana nih, ya kan? Udah dihadirkan saksi. Misalkan dari mana uangnya? Dari mana? Dari ini ternyata dari korupsi ini, ya kan? Dari si seseorang tokoh yang sedang bermasalah. Alirannya ternyata nyangkut di sini nih. Gitu. Sehingga yang pencucian uangnya kan yang ngasih uang ya kan? Dia terlibat sebagai penerima pencucian uang atau bagian dari pencucian uang. Nah sekarang nih kita kan uangnya bukan dari kita, uangnya dari si Reza. Bukan pencucian uang, kita uang buat untuk bayar cicilan, bukan untuk pencucian uang. Nah sekarang kalau gue sih agak jauh ya, tapi kan nggak tahu praduga tak bersalah. Nah, makanya gue sebetulnya pengen cerita tentang mengutus dan tidak populis. Tapi nanti bahwa hakim tuh harus siap tidak populis memutus perkara yang dianggap yakin dia benar, walaupun kata masyarakat, kata netizen, kalau kata publik mengatakan itu salah, tapi kalau hakim mengatakan itu benar, diputus bebas nggak ada masalah, atau sebaliknya. Makanya harus baik. Dari mana? Dimulai dari penyelidikan dengan 2 alat bukti yang sah. Jangan buru-buru juga naik ke P21 kan. Penyelidikan diuji dulu bukti-buktinya. Kemudian P21, kalau enggak P19 balik lagi. Terus seperti itu sehingga kasus itu ketika di pengadilan bisa terlihat itu benang merahnya. Nah tiba-tiba ini di jalan ganti dari pasalnya ke ini. Berarti kan apa? Berarti kan belum mateng dari awalnya kan? Kalau dari awal udah mateng, kecuali misalkan karena kebutuhan ada saksi ini. Biasakan ketika dia mau periksa itu kan ada saksi ahli kan? Saksi ahli ini Pak sudah memenuhi unsur nggak pasal sekian, ya kan? Nah kayak gitu. Jadi di awal itu kemudian masuk persidangan, dia akan berpegang teguh hakim itu pada fakta-fakta yang diberikan, walaupun kata polisi ini benar buktinya, tapi kalau hakim mengatakan atau kata jaksa benar, hakim kan akan menguji itu. Menguji dari mana? Dari keterangan saksi, alat bukti, atau itu kan ada saksi, ada ahli kan, itu keterangan terdakwa itu mau digali sehingga apa namanya, sebuah putusan hakim itu akan benar-benar ya sebenarnya kalau hukum sudah melenceng, hakimlah garda terakhir untuk sebuah keadilan gitu. Dan sampai Bangun Karta kan diponis sudah menjalani 13 tahun, tiba-tiba dia tidak bersalah karena udah 13 tahun dia menjalani hukuman mati atau seumur hidup. Katanya nggak bersalah. Tidak bersalah. Sementara publik sudah menghukum dia. Makanya saya bilang, ayo masyarakat kan, halo, saudara-saudaraku, mulailah kita coba bahwa siapapun yang belum dibuktikan oleh sebuah pengadilan yang adil dan membuat putusan di pengadilan, mari kita kedepankan
praduga bersalah. Azas. Sampai dihukum Oke. oleh warga, oleh masyarakat, Oh, iya, oleh iya. publik. Kasihan gitu loh. Kasihan, ya. Bagaimana menimpa keluarga kita, bapak kita, istri kita, anak kita ya. Dan sampai seperti itu karena jarang dipakai praduga bersalah. Sayangnya udah ini aja sih Bapak. Kalau menurut netizen sih udah saling menghukum si A si B. Nah, iya. Itu mungkin artinya. karena padahal kan harus dari keturunan hakim ya. Ya itu. Tapi kok hakim yang nggak adil gimana? Lah itu tadi gue bilang nggak adil itu kenapa gitu. Oh iya. Nggak adil itu apa coba? Iya, berat sebelah. Berat sebelah. Karena kalau nggak adil itu kan gini. Berarti dia tidak melihat fakta, ya kan? Iya. Atau tidak melihat kebenaran. Seharusnya ini. Gitu. Ada faktor lain nggak sih kalau hakim itu nggak adil? Faktor lain kira-kira apa? Kita nggak berbicara hakim di kasus ini. Kata siapa nggak adil? Semua Ya kan hakim gini, di sana sekarang- ada. Ada gak sih hakim yang nggak adil? Sekarang kata siapa nggak adil? Yang bilang nggak adil itu kepada pelapor, ya kan? Adil dan tidak adil kata pelapor. Kemudian kata terdakwa yang diponis, ya kan? Seharusnya kalau kata hukum itulah keadilan, ya kan? Makanya Yaptian mengatakan bahwa, ya kan? Jangan panggil saya atau jangan pakai saya sebagai pengacara kalau mau menang dalam pengadilan, tapi kalau mau mencari keadilan ya pakai saya, ya kan? Oh, keadilan belum tentu menang gitu. Iya. Menurut Abah? Ya, adil, makanya gue bilang adil itu menurut siapa, ya kan? Oh iya. Sekarang dia salah korupsi 10 miliar. Tiba-tiba dia bebas, tok bebas. Ya. Alhamdulillah hakim yang adil, ya kan? Ya kan? Atau misalkan gini, pembunuhan. Saya kan perhatiin kemarin tuh, pembunuhan di Banten. Orang merengek-rengek, berteriak-teriak pengadilan agar dia dihukum mati. Kalau dia dihukum mati, itu adil. Itu kata ini Korban, tapi kalau kata pelaku atau keluarganya ini tidak adil karena dia membunuh itu karena sebabnya begini kan melatar belakang ini kan bisa saya begitu, itu tidak adil. Iya sih, benar. Makanya itulah hakim, ya kan? Hakim itu memutus itu secara objektif. Dia tadi prinsipnya dari keterangan, dari alat bukti, ya kan, alat bukti dan keterangan terdakwa. Bukti itu ada saksi, ada ahli, ada alat bukti, surat, macam, dan dia diputuskan. Nah, itulah hakim, menurut hakim itu sudah benar. Dan di dalam pasalnya, pasal pembunuhan berencana sekian tahun. Nah, kan berencana itu sesuatu yang sudah direncanakan. Menurut ini sekian tahun, adil berdasarkan pasal. Dan ada yang maksimal di dalam penerapan pasal hukumnya, ada yang tidak maksimal. Gitu. Karena itulah ada yang memberatkan dan meringankan. Di dalam putusan itu yang memberatkan, ya kan? Karena wajah dia kurang oke. Ya kan? Yang meringankan karena dia catching ya, atau apa ini caranya gitu.